Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ciliatul Wafiro, mahasiswa semester 6 dari Program Studi Sarjana Terapan Teknologi Laboratorium Medis Universitas Muhammadiyah Gresik. Jadi di video ini aku mau ngasih tahu ke kalian tutorial cara membuat grafik Levy-Jennings. Apa itu grafik Levy-Jennings? Jadi grafik Levy-Jennings adalah grafik kendali mutu yang digunakan oleh laboratorium klinik untuk memantau hasil pemeriksaan quality control dari waktu ke waktu. Jadi teman-teman, dari grafik Levy-Jennings ini kita bisa tahu nih apakah hasil QC setiap harinya itu kita masih masuk atau sudah menyimpang berdasarkan aturan Waste Rules. Nah, Waste Rules sendiri ini adalah sekumpulan aturan statistik yang digunakan untuk mengevaluasi hasil quality control di laboratorium klinik. Aturan ini dikembangkan oleh Dr. James Westgard yang digunakan untuk mendeteksi apakah hasil pemeriksaan kita itu masih berada di batas aman atau bahkan sudah mengalami penyimpangan. Dengan menerapkan aturan Westgard Rules ini, laboratorium klinik bisa membedakan apakah penyimpangan ini disebabkan oleh random error atau kesalahan acak atau bahkan systematic error atau kesalahan sistematik, sehingga nantinya kita bisa melakukan evaluasi sebelum kita memberikan hasil pemeriksaan kepada pasien. Sehingga tujuan utama dari aturan Westgard ini adalah untuk menjaga ketepatan, ketelitian, dan mutu hasil laboratorium agar bisa dipercaya dan valid untuk pasien. Oke, langsung aja ya teman-teman. Habis ini aku akan ngasih tahu ke kalian gimana caranya membuat grafik Levy-Jennings itu dan cara menginterpretasikannya. Cekidot. Oke teman-teman, jadi ini kita udah dibuka Excel ya, udah buka Excel. Nah langsung aja kita langsung ke tutorial gimana caranya bikin grafik Levy-Jennings. Jadi yang pertama kita harus input atau memasukkan data QC yang kita punya. Misalkan di sini aku mau memasukkan data QC. Misalkan di sini aku mau memasukkan data QC kolesterol selama 30 hari begitu. Jadi langsung aja di sini cari, kemudian QC kolesterol ya. Kalau udah diinput seperti ini, kita buat tabel. Nah, habis itu kita kalau grafik Levy-Jennings ini kita butuh yang namanya SD, standar deviasi, sama juga MEAN atau nilai rata-rata. Jadi kita hitung SD dulu, rumusnya pakai ini. Nah, habis itu kita blok mulai dari hari ke-1 sampai hari ke-30. Hasilnya ya, yang di blok ini hasilnya. Sebentar, sebentar. Saya cek dulu.
lagi ya. Maaf tadi ada kesalahan. Salah input. Kita hitung SD-nya lagi. Eh, kok minus? Nah, ini biar nggak panjang-panjang bisa kita kurangi seperti. Nah, setelah itu mean. Mean habis 0 sampai 30. Ini adalah harinya. Harinya dari 0 sampai 30. Terus rumus mencari mean adalah average ini teman-teman. Oke, habis itu kita blok lagi. Ini habis itu lanjut kita menghitung batas kontrolnya mulai dari +1, +2, +3, -1, -2, -3. Kita hitung yang +1 SD dulu. Jadi ini rumusnya adalah mean ditambah satu karena ini batasnya +1 jadi ikut +1 kemudian dikalikan dengan SD-nya ini entah. Nah, ini selanjutnya adalah min 1 SD sama dengan min, oh maaf maaf salah teman-teman, ini harusnya 0 0 30 gini, maaf. Nah, jadi kita setiap buat ini harus ada 0 sama 30-nya dulu. Jadi tadi mean ditambah 1 dikalikan dengan SD. Nah, habis itu lanjut kita buat yang batas min 1 SD. Ini mean, perlu diperhatikan kalau batasnya min 1 SD berarti rumusnya mean min 1 gitu. Dikalikan dengan SD. Jadi min sama plusnya mengikuti batas kontrolnya. Kalau batas kontrolnya +1, +2 berarti ya +1 +2. Kalau batas kontrolnya min, jadi rumusnya juga harus min. Itu yang perlu dihati-hati. Nah, ini udah kita hitung semuanya. Habis itu kita mulai membuat grafik leveraging-nya. Jadi ini pertama kita Ctrl A, habis itu menu insert, terus kita pilih ini. Nah, kita pilih yang ini teman-teman. Ini ya, oke. Nah,
Kita panjangin. Habis itu ini kan jadi yang sumbu X ini adalah hari, sumbu Y ini adalah hasil QC. Jadi karena ini sumbu X kan kita harinya cuma sampai 30, tapi di sini 35. Kita setting jadi 30. Nah, seperti ini. Bisa kita panjangin lagi ya. Habis itu kita masukin ke ini, select data. Ini kita masukin ininya ya, perhitungan kita. Yang pertama, kita masukin mean. Habis itu nilai X-nya itu hari ini. Terus Y-nya ini kita hapus. Habis itu kita hmm, oke. Terus tambah lagi plus 1 SD. X-nya ini sumbu X ini hari. Kemudian sumbu Y-nya ini adalah batas ini. Klik OK. Hmm, hmm. Kita munculin nilai-nilainya. Kita tambahkan, nah, legend. Biar supaya muncul jadi yang garis, apa namanya, garis oranye ini tuh mean, garis abu-abu ini plus 1 SD, nilainya 204 sama ya dengan nilai ini yang ada di sini. Terus ini garis apa, biru dongker ini, oh kok biru dongker, biru muda plus 2 SD di sini. Nilainya 207 yang ini. Kita geser. Terus yang biru dongker ini plus 3 SD. Nilainya adalah 209. Hmm. Habis itu yang ke bawah, yang warna kuning ini min 1 SD. Ini set warna kuning min 1 SD. Nilainya 198. Kita rapikan, kita taruh bawah saja. Biar nggak menutupi garisnya. Nah, garis kuning ini min 1 SD. Nilainya 198. Terus garis hijau ini adalah min 2 SD, nilainya 195. Terus yang ini garis marun itu min 3 SD, 3. Jadi habis itu kita identifikasi nih apakah ada penyimpangan di sini. Setelah saya lihat di sini ya, yang pertama itu terlihat adanya ini. Saya garis terlihat adanya Pak, pola tren dari mulai ini 200 ke 201 2 ini kita ini naik, ini adalah tren begitu. Nah, kita pakai ini dulu ya. Saya kasih tanda. Hmm, jadi dari sini ke sini
Nah, ini adalah pola tren. Kemudian ada juga ditemukan satu dua s. Karena ini kan yang dua s ini yang warna warna biru. Nah, ini yang hari ke 208. Kok hari apa yang 208, 209 ini hari ke ini hari ke 24 sama 25. Nah, ini itu adalah kesalahan satu dua s. Saya kasih warna merah. Ini satu dua s. Kemudian ada juga dua dua s. Ini dari 208 ke 209. Hari ke 24 dan 25 ini ditemukan dua dua s. Jadi ada dua titik, dua hasil QC yang sudah melewati batas 2 SD. Jadi 2 SD itu yang warna biru ini. Ini juga termasuk kesalahan sistematik. Yang satu dua s tadi, yang nomor ini 208, 207, 207 ini peringatan ya, warning, belum belum termasuk kesalahan sistematik, tapi peringatan warning. Jadi kalau misalkan nggak segera dilakukan perbaikan, nanti pasti akan lebih parah. Jadi ini kita bisa lihat dari 207 dia kalau nggak ada perbaikan apapun, dia pasti akan naik 208 ke 209. Ini sudah 22S yang artinya kesalahan sistematik. Oke, saya kasih warna apa ya ini? Yang 22S saya kasih warna hijau mungkin ya. Nah, jadi ada tiga pola di sini. Yang pertama ada pola tren karena dia mulai naik dari 201, 2, 3, 4, 5, 6. Ini mulai dari hari sini. Jadi mulai dari sini sampai sini itu pola tren, teman-teman. Pola tren kemudian 207. Ini kita pola tren ya. Nah, kemudian 207. 207 ini adalah satu dua s. Kemudian 208 dan 209 ini 208 dan 209 ini adalah dua dua s. Jadi dua dua s ini ya teman-teman. Jadi ada tiga kesalahan. Yang pertama ada pola tren. Kemudian kedua ini ada satu dua s. Yang ketiga ada dua dua s. Oke. Kemudian di sini habis 209 dia ke 201. Ini berarti dia udah kembali normal karena sudah di antara Mean 201, 202, 200, 199, 200 ini dia udah kembali ke normal karena sudah nggak ada pelanggaran lagi jadi habis tinggi terus dia ke sini.
Nah, untuk kemungkinan kesalahan sistematik ini bisa disebabkan berbagai macam. Bisa jadi alatnya itu kurang terkalibrasi dengan baik, kemudian kualitas reagennya juga kurang baik, kemudian mungkin juga bahan kontrolnya juga kurang baik. Jadi untuk perbaikannya bisa dilakukan kalibrasi alat, kalibrasi reagen, atau kalibrasi bahan kontrol. Seperti itu teman-teman dari saya. Oke teman-teman, jadi berdasarkan grafik Levy-Jennings dan aturan Westgate Rules tadi yang sudah kita buat, kesimpulannya adalah bahwa grafik yang tadi itu terdapat beberapa penyimpangan, ada 12S yang merupakan peringatan, kemudian 22S dan juga pola tren yang mengindikasikan adanya kesalahan sistematik. Jadi untuk kesalahan sistematik ini nggak boleh dibiarkan begitu saja atau kita langsung melakukan running sampel. Jadi harus sebelum kita melakukan running sampel, kita menghentikan pemeriksaan sampel dengan melakukan evaluasi lebih lanjut. Bisa bisa melakukan kalibrasi ulang pada alat atau mengecek kembali reagennya, melakukan kalibrasi terhadap bahan kontrol dan lain sebagainya. Itu saja video dari saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Sampai ketemu lagi.